Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'du. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk suasana kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan para pengikutnya insyaallah termasuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Nuzulul Quran merupakan momen yang sangat berharga bagi umat muslim. Karena apa? Karena di saat itulah ayat-ayat Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan sebelum Hijriah. Hal ini bermakna bahwa baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca guna lebih memantapkan hati beliau. Kanjeng Nabi diminta Allah untuk membaca kalam-kalam berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diterimanya nanti setelah ini secara berangsur-angsur. Inti dari wahyu pertama ini, Rasulullah diperintahkan untuk membaca segalanya. Dengan syarat hal tersebut dilakukan dengan nama Tuhan yang menciptakan semua makhluk. Maksud membaca dalam hal ini tidak hanya membaca, tapi juga menelaah, kemudian memahami, kemudian juga menyebarluaskan kepada umat-umatnya. Demikian, nah ternyata pada tanggal yang sama itulah Allah tetapkan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, surat apa yang turun pada saat itu? Tentunya sudah pada hafal, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya ya, kemudian dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu apa hikmah yang bisa didapat melalui peristiwa Nuzulul Quran ini? Tentu saja sebagai pengingat bahwa menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran adalah penting dalam kehidupan sehari-hari. Juga diharapkan dapat memotivasi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran agar hidup kita terus dalam keberkahan dan ridha Allah SWT. Terus apa sih amalan yang bisa kita lakukan saat memperingati Nuzulul Quran ini? Di antaranya adalah pertama, istiqomah dalam membaca Al-Quran. Niatkan setidaknya selama bulan Ramadan ini minimal kita khatam sekali, minimal. Jika lebih dari itu tentunya akan lebih bagus lagi. Gitu. Harapannya pasca Ramadan ini kelak kita interaksi kita dengan Al-Quran bisa lebih baik. Akan suatu ada kebiasaan baik dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Masuklah ke organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok atau grup-grup yang bisa terus membuat kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti One Day One Juz, misalnya saya ingin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut ini. Kalau di warga saya ada yang namanya awards, One Week One Juz, satu minggu itu 1 juz. Itu sudah luar biasa buat warga awam ya. Dan sampai sekarang sudah hampir 500-an periode. Artinya kami sudah menghatamkan Al-Quran di lingkungan kami lebih dari 400 bahkan sampai 500 sampai dengan detik ini. Kenapa sih kita pengen seperti itu? Kenapa sih kita harus seperti itu? Melakukan terhadap Quran? Karena ada luar biasa, ada keutamaan yang dahsyat di dalamnya. Dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran akan menjadikan kita manusia yang terbaik. Dari Utsman bin Affan, dari Nabi kita pernah bersabda, sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, kita kelak akan dikumpulkan dengan para malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat atau belum fasih dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 ganjaran. Ini muttafaq alaih ya. Apa itu 2 ganjaran itu? Pahala membaca dan pahala belajar. Kemudian insya Allah dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita suatu saat nanti di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Kita sangat berharap
Dan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran ini, kita berharap suatu saat kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat buat kita. Dari Abu Umamah Al-Bahli berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi ahlinya, yaitu yang membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, kenikmatan tiada tara. Dari Ibnu Umar, dari Nabi bersabda, tidak boleh seorang menginginkan apa yang dimiliki orang lain kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seorang yang diberi oleh Allah kepandaian tentang Al-Quran, maka dia mengimplementasikan atau melaksanakan sepanjang hari dan malam. Dan seorang yang diberi oleh Allah kekayaan harta, maka ia infakkan sepanjang hari dan malam. Kemudian yang kelima, sebagai ladang pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan Anda akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ini hadis riwayat Tirmizi dan berkata hadis ini hasan dan sahih. Kemudian yang terakhir adalah kedua orang tua kita akan mendapatkan mahkota di surga. Dari Mu'adz bin Anas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak, di mana cahayanya lebih terang dari cahaya matahari di dunia. Maka kamu tidak akan menduga bahwa ganjaran itu disebabkan dengan amalan yang seperti itu. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Demikian Bapak sekalian yang kami sampaikan terkait dengan hikmah dari Al-Quran. Selamat berbuka puasa, menantikan saat yang berbuka puasa, dan selamat jelang hari kemenangan di Syawal 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.